Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hidrologi Terapan dengan saya sendiri Sri Maulidayanti. Saya Muhammad Alvin Mameru. Saya Norway Agustina. Saya Imam Adini. Pada kali ini kami akan melakukan pengujian infiltrasi pada 3 lahan yang berbeda. Yang pertama yaitu lahan terbuka, kemudian ada lahan tertutup dan lahan kosong. Alatan yang dibutuhkan selama pengujian infiltrasi ini yang pertama ialah Dabering Infiltrometer. Dabering Infiltrometer ini tersedia di Laboratorium Hidraulika Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Adapun untuk kelebihan alat ini ialah alatnya relatif murah dan mudah dibawa ke lapangan saat pengujian infiltrasi. Kemudian kekurangannya ialah dikarenakan alat ini tersedia di lab dengan umur yang sudah cukup lama, sehingga terdapat beberapa bagian yang kurang berfungsi dengan baik. Contohnya ialah pengukuran yang harus dihitung manual menggunakan penggaris. Kemudian alat lain yang dibutuhkan ialah yang kedua ada penggaris, kemudian ada dirigen untuk menaruh air dan parang untuk membersihkan lahan. Lahan yang pertama yaitu lahan terbuka. Setelah menyiapkan alat yang diperlukan, yang harus kita lakukan ialah membersihkan lahan yang telah kita pilih sebelumnya terlebih dahulu menggunakan parang. Kemudian, isi Dabering Infiltrometer menggunakan dirigen hingga tidak ada lagi penurunan. Lakukan pembacaan skala dengan waktu yang telah ditentukan. Di sini kami menggunakan waktu 2 menit. Setelah itu baca menggunakan penggaris secara manual dan catat data yang didapat. Lahan yang kedua ialah lahan tertutup. Perbedaan lahan ini dengan lahan yang terbuka ialah pada lahan tertutup, cahaya matahari sedikit masuk ke lahan dan terdapat lebih banyak pepohonan. Untuk langkah-langkahnya, sama seperti pada lahan yang terbuka, siapkan alat yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian bersihkan lahan menggunakan parang. Setelah itu, pasang alat infiltrasi, yaitu Dabering Infiltrometer, kemudian isi Dabering Infiltrometernya menggunakan air sehingga tidak ada lagi penurunan. Jika sudah, maka lakukan pembacaan skala selama 2 menit menggunakan penggaris dan catat data yang didapat di kertas. Lahan yang ketiga ialah lahan yang gersang. Pada lahan ini tidak terdapat tanaman, pepohonan, ataupun tanaman-tanaman lain yang fungsinya mampu menyerap air. Cara pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk cara pengumpulan data yaitu dengan pengambilan data dari prosedur pelaksanaan infiltrasi di titik-titik tanah yang telah kita tentukan, seperti membaca ketinggian dari jarum infiltrometer dengan waktu yang sudah ditentukan sampai dengan penurunan 3 kali pembacaan yang berturut-turut. Seperti kita simak video prosedur pelaksanaan infiltrasi sebelumnya. Untuk cara pengolahan data ini dilakukan dengan metode Horton, di mana laju infiltrasi menurun seiring dengan bertambahnya waktu hingga mendekati nilai yang konstan. Laju infiltrasi lebih dikontrol oleh faktor yang beroperasi di permukaan tanah dibandingkan dengan proses aliran di dalam tanah. Faktor yang berperan untuk pengurangan laju infiltrasi seperti tutupan lahan, penutupan retakan tanah, pembentukan kerak tanah, penghancuran struktur permukaan lahan, dan pengangkatan partikel halus di permukaan tanah oleh tetesan air hujan. Semakin lama waktu, maka semakin rendah pula laju infiltrasi dan akhirnya konstan. Pengaruh waktu terhadap infiltrasi yaitu semakin lama waktu infiltrasi, maka semakin kecil pula laju infiltrasinya. Untuk data pada setiap lahan itu berbeda-beda. Yang pertama, lahan terbuka tanpa ada tanaman atau lahan gundul, air akan lebih mudah menyerap karena tidak ada tanaman yang menahan di tanah tersebut. Sebaliknya, di lahan yang tertutup, air akan lambat menyerap karena ada tanaman yang menahan air. Maka tanah tersebut akan jenuh dan sinar matahari tidak akan langsung menembus tanah tersebut.
Oleh karenanya, penguapan air yang ada di tanah terhalangi oleh pohon-pohon. Jadi, urutan laju infiltrasi dari tercepat yaitu pada lahan kosong atau gundul, lahan terbuka, dan lahan tertutup. Alat yang tersedia di lab untuk pengukuran infiltrasi hanya ada double ring. Ya, sampai sekarang belum ada alat yang lebih canggih dari alat double ring infiltrometer.